Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat. Salam cerah, cerdas, ramah, asri, hijau. Terima kasih. Pada hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Tema 3, subtema 3, kelas 5. Selamat belajar. Ini dia anak-anak, gambar dari organ pencernaan manusia. Makanan masuk ke mulut, turun ke kerongkongan, dicerna di lambung, terjadi penyerapan sari makanan di usus halus, dan pembusukan sisa makanan di usus besar, kemudian dikeluarkan di anus. Ini urutannya, mari kita bahas. Mulai dari mulut. Di dalam mulut ada 3 organ yang berperan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut, karena makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan juga kimia. Kalian masih ingat apa itu pencernaan mekanik dan pencernaan kimia? Pencernaan mekanik dibantu gerak fisik, sedangkan pencernaan kimia dibantu oleh enzim dalam menghancurkan dan menghaluskan makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan tentang gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi halus, sehingga enzim-enzim pencernaan yang akan mencerna makanan lebih cepat dan juga lebih efisien. Jenis gigi yang kita punya ada 4, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Masing-masing jenis gigi ini mempunyai fungsinya sendiri. Gigi seri berbentuk seperti pahat. Fungsinya untuk memotong dan menggigit makanan. Gigi taring seperti pahat runcing, fungsinya untuk merobek makanan, sedangkan gigi geraham berbentuk agak simetris dengan permukaan lebar dan datar, berfungsi untuk mengunyah makanan. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu lidah. Lidah fungsinya untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan sampai tertelan ke kerongkongan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai indera perasa, sebagai alat pengecap yang dapat merasakan 4 rasa: manis, asin, asam, dan juga pahit. Inilah bagian-bagian lidah yang dapat merasakan 4 rasa. Bagian ujung rasakan manis, bagian samping merasakan asin dan juga asam, dan bagian pangkal merasakan rasa pahit. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu adalah kelenjar ludah. Fungsinya yaitu adalah untuk menghasilkan ludah atau air liur, atau juga disebut dengan saliva, yang fungsinya untuk membasahi dan melumasi makanan sehingga memudahkan penelanan makanan. Selain itu, ludah juga berfungsi melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan juga basah. Dari mulut selanjutnya adalah turun ke kerongkongan. Kerongkongan juga disebut dengan esofagus. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan juga lambung. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan, karena kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Makanan yang berada di kerongkongan hanya sekitar 6 detik. Kemudian otot kerongkongan akan berkontraksi secara bergelombang dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut gerak peristaltik, gerak mendorong makanan untuk sampai ke dalam lambung. Setelah makanan masuk ke dalam lambung, di dalam lambung makanan akan dicerna secara kimia. Di dalam lambung ada 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Di situ sudah ada gambarnya, bisa dilihat contoh gambar lambung. Kemudian berikutnya
Untuk gambar yang berikutnya, penjelasan yang berikutnya adalah usus halus. Usus halus merupakan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terdiri dari 3 macam: duodenum, jejunum, ileum, atau usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Dari usus halus lanjut ke usus besar. Tadi sari makanan sudah diserap di usus halus. Selanjutnya adalah sisa-sisa dari pencernaan yang akan berubah jadi fases. Namun sebelum difases terjadi pembusukan. Di usus besar ini yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau yang disebut juga bakteri coli. Usus besar terdiri atas bagian yang naik, yaitu dari usus buntu, bagian mendatar, bagian menurun. Dan pembahasan yang terakhir adalah anus. Organ terakhir dari pencernaan ini adalah anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan fases dari tubuh. Sebelum dibuang melalui anus, fases ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum, lanjut keluar melalui anus. Itulah proses pencernaan manusia dari awal sampai akhir, mulai rongga mulut sampai anus. Materi selanjutnya adalah tentang teks iklan. Di situ ada pengertian iklan, ada tujuannya. Kemudian iklan dikelompokkan menjadi iklan niaga, iklan pengumuman. Yang kemudian ada iklan baris, di situ ada contohnya. Yang kemudian yang terakhir adalah iklan layanan masyarakat, di situ juga ada contohnya. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang gaya retoris dalam pembuatan iklan. Mungkin itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan pada materi pagi hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.